Langit Palembang siang itu kelabu. Awan menggantung seperti selimut basah yang enggan terangkat. Di dalam mobil travel yang melintasi jembatan Ampera, Naila duduk diam di kursi belakang, menatap aliran sungai Musi yang coklat keemasan. Ini pertama kalinya ia kembali ke kota kelahirannya sejak ibunya meninggal 7 tahun lalu. Kini, hanya ia dan ayahnya, Arman, seorang arkeolog yang baru saja ditugaskan meneliti peninggalan sejarah di sekitar sungai Musi. Lebih tepatnya, Pulau Kemaro. Ayah, serius kita bakal tinggal dekat sungai? Tanya Naila, setengah penasaran, setengah enggan. Bau air sungai dan udara lembab mulai merayapi pikirannya. Arman mengangguk. Sementara waktu, ya, rumah dinasnya kecil tapi dekat lokasi riset. Kamu bisa lihat pagoda Pulau Kemaro dari balkon loh. Naila mengangguk pelan. Ia pernah mendengar tentang pulau itu, dikenal lewat cerita cinta legendaris Tan Bun An dan Siti Fatimah. Tapi yang paling diingat orang-orang adalah pagoda 9 lantai yang katanya dihuni arwah. Malamnya, setelah semua barang beres, Naila berdiri di balkon. Dari kejauhan, Pulau Kemaro tampak seperti lukisan kabur, hijau, sepi, dan misterius. Pagoda menjulang merah dan emas, seperti menantang langit gelap yang mulai memekat. Ayah, kenapa pagoda itu selalu dikaitkan sama cerita menyeramkan? Tanyanya saat makan malam. Arman menoleh sebentar. Mungkin karena ada kisah yang belum selesai, jawabnya pendek. Maksudnya, besok kamu akan lihat sendiri. Ayah ada janji dengan juru kunci pagoda. Mau ikut? Naila diam. Ada perasaan aneh menyelinap di dadanya. Campuran antara rasa ingin tahu dan firasat yang tidak bisa dijelaskan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kembali ke Palembang, Naila bermimpi tentang pulau di tengah sungai, pagoda menjulang, dan suara lembut yang berbisik dari lantai tertingginya. Tolong aku keluar. Naila terbangun dengan napas memburu, dadanya sesak seperti habis dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Hening, hanya bunyi detik jam dinding yang terdengar menegaskan bahwa malam belum sepenuhnya berlalu. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba mencerna mimpinya. Suara itu, lembut, tapi sangat menyedihkan, seperti bisikan seorang perempuan yang sudah terlalu lama menunggu. Pagi harinya, langit Palembang bersih. Tak ada tanda-tanda badai atau suasana mencekam seperti mimpi semalam. Bahkan, udara terasa lebih hangat, penuh semangat karena perayaan Imlek tinggal 2 hari lagi. Arman terlihat sibuk di ruang kerja rumah dinasnya, meneliti naskah kuno berbahasa Tionghoa. Di meja kerjanya tergeletak gulungan peta tua yang bertuliskan Tanah Pemisah Dua Dunia. Judul yang entah kenapa membuat Naila merinding hanya dengan membacanya sekilas. Masih mau ikut ke Pulau Kemaro? Tanya Arman sambil merapikan ranselnya. Naila mengangguk cepat. Mimpi semalam masih membekas, dan bagian terdalam dirinya seperti didorong untuk kembali ke tempat itu. Seolah-olah, memang ada sesuatu yang sedang menunggunya. Perahu kayu mereka melaju membelah sungai Musi. Riak air berkilau terkena sinar matahari, sementara pagoda Pulau Kemaro semakin jelas terlihat dari kejauhan. Tinggi, megah, dan diam, seolah sedang mengawasi siapapun yang datang. Sesampainya di pulau, suasana begitu ramai. Lampion-lampion merah digantung di setiap sudut, anak-anak berlarian, dan musik tradisional terdengar dari kejauhan. Tapi, di tengah keramaian itu, Naila merasa jantungnya berdetak tak karuan ketika menatap pagoda. Ia tahu, itulah tempat dari mimpinya. Di depan pagoda, mereka disambut oleh seorang pria tua berwajah datar dan mata tajam. Ia mengenakan baju batik lusuh dan membawa tongkat kayu berukir naga. Inilah Pak Herman, kata Arman, juru kunci pagoda. Sudah 30 tahun menjaga tempat ini. Pak Herman menatap Naila lama, seperti sedang membaca pikirannya. Kau anak Arman? Tanyanya pelan. Naila mengangguk sopan. Ya Pak. Pak Herman menunduk tipis. Pagoda ini punya banyak wajah, tapi yang paling menakutkan bukan yang tampak dari luar. Lalu ia berbalik tanpa menjelaskan lebih lanjut dan mulai menaiki tangga kayu ke arah lantai bawah pagoda.
Naila masih berdiri diam, matanya terpaku pada lantai tertinggi. Di antara cahaya matahari yang menyelinap lewat jendela-jendela pagoda, ia melihat bayangan merah melintas cepat di balik salah satu pilar lantai atas. Ia berkedip. Sekali, dua kali, bayangan itu lenyap. Tapi udara di sekelilingnya mendadak dingin, meski matahari sedang terik. Di kejauhan, seorang ibu penjual minuman tiba-tiba berseru, "Aneh ya, udah 3 kali Imlek ini, selalu ada yang dengar suara tangisan dari lantai atas pas malam hari. Padahal pagoda dikunci." Naila menoleh cepat. Tangisan? Ia menggenggam pergelangan tangannya sendiri. Mimpi semalam bukan hanya bunga tidur. Ia yakin sesuatu yang lama tersegel sedang menunggu seseorang, dan mungkin orang itu adalah dirinya. Sejak mendengar suara itu dalam mimpinya, lalu melihat bayangan merah di lantai atas pagoda, Naila merasa seperti berada dalam cerita yang belum selesai. Dan entah kenapa, ia merasa terlibat lebih dalam dari siapapun. Sepulang dari Pulau Kemaro, Naila tak banyak bicara. Wajahnya terlihat tenang, tapi pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa wanita itu? Mengapa meminta tolong? Dan apa hubungannya dengan dirinya? Malamnya, saat kota mulai senyap, Naila duduk di kamar sambil menatap keluar jendela. Jauh di seberang Sungai Musi, lampu-lampu pagoda terlihat seperti bintang yang tersangkut di bumi. Tapi yang membuat hatinya bergetar adalah lantai teratas, yang dalam gelap terlihat seperti mata mengawasi balik. Ia menutup gorden. Ketika hendak tidur, ia membuka lemari kecil peninggalan ibunya. Di dalamnya tersimpan benda-benda yang dulu sering dipakai sang ibu saat festival. Kipas batik, bros emas berbentuk bunga, dan sebuah liontin tua bergambar naga. Anehnya, Naila tidak ingat pernah melihat liontin itu sebelumnya. Ia mengambilnya, dan begitu jari-jarinya menyentuh permukaannya, liontin itu terasa hangat, seperti sedang hidup. Naila, suara itu lirih, nyaris seperti bisikan angin, tapi jelas terdengar. Gadis itu menoleh cepat ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Ia berdiri, melangkah pelan ke depan cermin, dan saat itu juga, sesuatu membuat tubuhnya membeku. Di balik pantulan cermin, tampak sesosok perempuan berpakaian merah berdiri tepat di belakangnya. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, hanya bayangan samar dengan mata yang sayu dan mulut yang terbuka, seolah ingin berkata sesuatu. Naila berbalik, kosong. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Jantungnya berdetak tak karuan, tapi ia tidak berteriak. Entah bagaimana, rasa takutnya berubah menjadi belas kasih. Perempuan itu tidak terlihat jahat. Ia justru terlihat seperti seseorang yang sangat kesepian. Keesokan harinya, Naila menceritakan semuanya pada Lia, tapi sahabatnya hanya tertawa. "Mimpi itu karena kamu terlalu sering dengar cerita mistis, Nay," kata Lia sambil mengunyah pempek. "Pagoda itu cuma tempat wisata. Kalau beneran ada hantu, masa tiap tahun orang tetap ke sana buat Imlek?" "Tapi aku nggak cuma mimpi, Li. Aku lihat dia di cermin. Dan waktu di pagoda, aku lihat bayangannya," ujar Naila pelan. Lia terdiam sejenak lalu mengangkat alis. "Kalau kamu serius, kita ke sana lagi sore ini, biar jelas. Tapi kita naik ke lantai paling atas, ya?" Naila menatap sahabatnya. Ini bukan sekadar tantangan, ini adalah kesempatan. "Setuju?" Jawabnya mantap. Sore harinya, mereka kembali ke Pulau Kemaro saat para pengunjung mulai berkurang. Matahari sudah mulai tenggelam, mewarnai langit dengan oranye kelam. Dengan langkah ragu tapi pasti, Naila dan Lia menaiki anak tangga pagoda. Suara lantai kayu berderit setiap mereka melangkah naik. Udara semakin dingin di setiap lantai yang mereka lewati. Sampai akhirnya, mereka tiba di lantai 9. Sepi, hening. Hanya suara napas sendiri yang terdengar. Namun, saat Naila melangkah masuk ke tengah lantai, suara tangisan lirih terdengar dari arah jendela. Bukan angin, bukan ilusi. Tangisan itu nyata. Lia memucat. "Nak, Naila, ayo turun." Tapi Naila terpaku. Tangisan itu adalah suara yang sama dari mimpinya. Perlahan, ia melangkah ke arah jendela yang tertutup kain. Tangan gemetar,
Ia mengangkat tirai. Tidak ada siapa-siapa. Namun di kaca jendela, jelas terlihat jejak tangan, seperti bekas dari dalam, bukan dari luar. Dan satu hal yang membuat Naila tak bisa bergerak, tulisan kabur dari embun kaca. Kau yang bisa bebaskan aku. Naila menatap tulisan itu tanpa berkedip, seolah takut jika ia mengalihkan pandangan, pesan itu akan lenyap. Udara di lantai 9 terasa semakin dingin, tapi dingin yang aneh. Bukan dari angin, melainkan dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Lia menarik tangan Naila dengan panik. Kita harus turun. Sekarang tanpa protes, Naila mengikuti. Ia tidak berkata apapun hingga mereka kembali menginjak tanah pulau. Langit sudah mulai gelap. Lampion-lampion mulai menyala, tapi tak ada satupun yang bisa menghangatkan pikirannya yang kini dipenuhi tanda tanya dan ketakutan. Malam itu, Naila kembali bermimpi. Namun kali ini bukan sekadar bisikan. Ia berdiri di tengah halaman pagoda. Kabut tebal menutupi segala arah dan suara tangisan terdengar jelas dari lantai paling atas. Tangisan seorang perempuan, lirih, panjang, dan memilukan. Naila, ia menoleh. Seorang wanita muda berpakaian merah berdiri beberapa meter di depannya. Wajahnya pucat, matanya sendu, dan di tangannya tergenggam sesuatu, liontin yang sama seperti milik Naila. Aku bukan ingin menakuti, ucap wanita itu. Aku terperangkap di sini karena pengkhianatan dan cinta yang tak selesai. Naila ingin bicara, tapi mulutnya seolah terkunci. Aku Siti Fatimah, lanjutnya, dan hanya kau yang bisa membuka pintu terakhir. Seketika itu juga, lantai di bawah Naila runtuh dan ia terjatuh ke dalam kehampaan, sampai tiba-tiba terbangun dengan teriakan. Pagi harinya, Naila duduk di meja makan dengan wajah pucat. Arman menyadari perubahan itu. Mimpi lagi, Naila mengangguk. Tapi kali ini, aku yakin itu bukan sekadar mimpi, ya. Arman terdiam. Ia bangkit, mengambil sebuah map dari tasnya, lalu meletakkannya di depan Naila. Ayah belum mau cerita ini karena belum cukup bukti. Tapi kalau kamu sudah melihat dan mengalami semua itu, mungkin memang waktunya. Naila membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada foto-foto lama, naskah tulisan tangan kuno, dan satu lembar peta Pulau Kemaro. Tapi, dengan denah bawah tanah pagoda yang tidak ada di buku sejarah manapun. Ayah nemu dokumen ini di arsip museum. Ada cerita kalau Siti Fatimah tak benar-benar meninggal di sungai, tapi dikurung oleh keluarganya sendiri karena dianggap mencemarkan nama kerajaan dengan mencintai pedagang Tiongkok. Naila merinding. Jadi dia dikurung hidup-hidup? Arman mengangguk. Legenda yang kita tahu selama ini hanya sebagian dari kebenaran. Di luar rumah, angin berhembus kencang, membuat tirai jendela berkibar seperti ada yang lewat. Suasana mendadak menjadi hening dan berat. Naila menatap liontin di lehernya. Kini ia yakin, ini bukan sekadar peninggalan ibu, ini kunci. Dan pagoda bukan hanya bangunan wisata, itu adalah penjara spiritual. Dan penghuninya, Siti Fatimah, sedang menunggu untuk dibebaskan, atau mungkin sedang diuji apakah Naila benar-benar pantas untuk melakukannya. Sejak pagi itu, Naila merasa ada sesuatu yang berubah di rumah, bukan dari tempatnya, tapi dari ayahnya sendiri. Arman yang biasanya hangat dan penuh semangat, kini terlihat sering melamun. Ia duduk berjam-jam di ruang kerja, menatap naskah kuno yang sama tanpa bicara. Sesekali, Naila melihatnya menggambar simbol-simbol aneh di buku catatan, seperti ukiran yang ada di dinding pagoda. Yah, panggil Naila saat makan malam. Arman menoleh, tapi matanya kosong. Ayah kenapa? Sejak kita dari pulau itu, ayah kelihatan beda. Arman tersenyum tipis, lalu menunduk. Ayah cuma lelah, nak. Banyak yang harus dipahami. Banyak yang belum terpecahkan. Naila tidak yakin dengan jawabannya. Semalaman ia mengamati Arman dari balik pintu. Pria itu berbicara sendiri di depan naskah tua, seolah sedang berdialog dengan seseorang yang tak terlihat. Dan yang paling membuat Naila merinding,
ketika ayahnya menggumam dalam bahasa kuno yang tak pernah diajarkan padanya. Keesokan harinya, Naila memutuskan kembali ke Pulau Kemaro sendirian. Ia merasa harus mendapatkan jawaban langsung dari sumbernya. Namun saat ia tiba, Pak Herman menyambutnya dengan ekspresi waspada. "Kau datang sendiri?" tanyanya. Naila mengangguk. "Aku butuh tahu lebih banyak tentang pagoda ini dan tentang arwah yang ada di dalamnya." Pak Herman tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu mengajak Naila duduk di bawah pohon besar di sisi pulau, jauh dari keramaian. "Setiap tahun, menjelang Imlek, roh itu menjadi lebih gelisah," ujar Pak Herman lirih. Tangisannya terdengar lebih keras. "Aku sudah mencoba menenangkannya dengan doa dan mantra, tapi sepertinya tak mempan lagi." Naila menunduk. "Dia memanggilku dalam mimpi, katanya aku yang bisa membebaskannya." Pak Herman menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau itu yang dia katakan, mungkin kau memang bukan anak biasa." Naila hendak bertanya lebih lanjut, namun suara dering ponsel membuatnya terkejut. Telepon dari rumah. Dengan gemetar, ia angkat. Suara di seberang membuatnya lemas. "Naila, cepat pulang. Ayahmu pingsan. Dia bicara hal aneh sebelum ambruk." Sore itu, Naila berdiri di depan kamar ayahnya yang kini terbaring lemah di tempat tidur. Arman masih setengah sadar, tapi terus menggenggam erat liontin milik Naila. "Ayah, kenapa?" Dengan suara nyaris tak terdengar, Arman bergumam. "Dia bicara padaku, dari balik naskah. Tapi ada yang lain juga. Bukan hanya dia." Naila menelan ludah. "Apa maksudnya ya? Siapa?" Arman membuka mata, menatap putrinya dengan tatapan dalam. Pagoda itu bukan sekadar penjara untuk satu jiwa, ada kekuatan yang lebih besar yang ingin bangkit. Naila terduduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ayahnya. Ia baru mulai memahami bahwa membebaskan Siti Fatimah mungkin bukan satu-satunya masalah. Mungkin arwah itu bukan satu-satunya yang tersegel di sana. Dan satu pertanyaan pun muncul di benaknya. Jika segel itu dibuka, siapa atau apa lagi yang ikut terbebas? Pertanyaan itu menghantui Naila sepanjang malam. Ia duduk di samping ayahnya yang masih belum sepenuhnya sadar, sambil terus menggenggam liontin itu seperti menggenggam harapan yang nyaris retak. Pagi harinya, setelah memastikan Arman mulai membaik, Naila kembali ke Pulau Kemaro. Tapi kali ini, bukan untuk mencari jawaban. Ia datang untuk mendengar peringatan, karena kini ia sadar, ada hal yang lebih besar dari sekadar mimpi dan bayangan merah. Pak Herman sudah menunggunya di dermaga kecil, wajahnya serius. "Aku tahu kau akan datang lagi," ujarnya tanpa basa-basi. "Dan aku tahu, kau mulai merasa bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi." Naila mengangguk pelan. "Aku harus tahu yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya tersegel di dalam pagoda itu?" Pak Herman tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan, mengajak Naila duduk di bawah pohon bodi tua, tempat yang sama seperti sebelumnya. "Aku sudah menjaga pagoda itu selama 30 tahun, katanya perlahan. Dan sebelumku, ayahku. Dan sebelum ayahku, kakekku. Tapi bahkan kami hanya diberitahu sebagian." "Sebagian?" ulang Naila. Pak Herman mengangguk. "Yang kau lihat dan dengar adalah suara Siti Fatimah. Tapi dia bukan satu-satunya yang terikat di sana. Ada sesuatu yang dulu ikut dikurung bersama arwahnya. Sesuatu yang tidak punya wajah, tidak punya bentuk, hanya dendam." Naila menelan ludah. "Apa itu? Semacam roh jahat?" "Lebih dari itu," jawab Pak Herman lirih. "Itu adalah luka dari sebuah pengkhianatan. Emosi yang terlalu kuat hingga membelah dunia roh dan dunia manusia." Suara angin meniup daun-daun pohon, seolah menguatkan kata-kata pria tua itu. "Ada segel yang menjaga agar semuanya tetap tertidur," lanjut Pak Herman. "Tapi segel itu sudah mulai melemah, karena seseorang di dunia ini telah membuka jalur komunikasi dengan arwah." Naila membeku. "Siapa yang membuka jalur itu?" Pak Herman menatapnya dalam-dalam. "Ayahmu." Mata Naila membelalak.
Ingatannya langsung melayang pada malam ketika Arman bergumam dalam bahasa asing di ruang kerjanya. Pada momen ia bicara sendiri, seolah mendengar bisikan dari balik kertas tua. Arwah itu tahu siapa yang bisa membuka segel. Ia mencari pewaris darah kerajaan dan liontin di lehermu adalah kunci dari garis keturunan itu. Naila menyentuh liontin yang tergantung di dadanya. Rasanya semakin berat, seperti beban yang perlahan mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Pak Herman menunduk, lalu berkata dengan nada pelan namun tegas, "Dengar baik-baik Naila. Saat malam Imlek tiba dan kamu mendengar suara tangisan itu, jangan jawab, jangan panggil dia, jangan dekati pagoda, tidak peduli seberapa kuat kamu merasa terpanggil." Naila ingin bertanya, ingin menolak, tapi tubuhnya membeku. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu larangan itu bukan untuk keselamatannya saja, tapi juga untuk menjaga sesuatu yang jauh lebih kelam, agar tetap terkunci, dan mungkin untuk menjaga dunia ini tetap utuh. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Naila saat ia berdiri di tepi sungai Musi, memandangi bayangan pagoda yang bergoyang pelan di permukaan air. Dunia ini tetap utuh. Artinya, jika ia gagal mengendalikan apa yang sudah terbangun, dunia bisa retak. Bukan hanya dunia roh, tapi dunia nyata. Ia mulai menyadari, ini bukan tentang membebaskan arwah. Ini tentang menjaga keseimbangan antara yang hidup dan yang tertinggal. Namun satu hal yang terus menghantuinya, ayahnya terlibat. Bukan karena niat jahat, melainkan karena tanpa sadar telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan jika tak ada yang menutupnya kembali, semua akan terlambat. Di malam hari, saat Arman tertidur, Naila membuka kembali map tua berisi naskah dan catatan milik ayahnya. Di balik selembar peta tua, ia menemukan sepotong surat tangan yang sudah menguning. Keturunan darah perempuan akan menjadi pembuka dan penutup. Dia yang membawa tanda naga adalah kunci terakhir. Naila menggenggam liontin di lehernya. Tanda naga. Ia tak bisa menyangkal lagi. Dirinya memiliki keterkaitan langsung dengan legenda itu. Mungkin dari garis keturunan sang putri, Siti Fatimah. Dan mungkin ibunya dulu tahu, tapi memilih tak pernah memberitahunya. Dengan suara bergetar, Naila bicara pelan kepada dirinya sendiri, kalau aku memang pewarisnya, maka aku harus mengakhirinya. Keesokan harinya, Naila kembali menemui Pak Herman, namun kali ini bukan sebagai anak yang kebingungan. Ia datang dengan tekad. Aku tahu, aku tak bisa membuka segel itu sembarangan, tapi ada satu hal yang harus kulakukan dulu. Ayahku harus sembuh. Dia terikat dengan arwah itu dan mungkin hanya aku yang bisa memutuskannya. Pak Herman menatapnya tajam, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, kau harus masuk ke dalam pagoda. Bukan secara fisik, tapi lewat cara yang lain. Naila mengerutkan dahi. Maksudnya, Pak Herman mengambil sebuah botol kecil berisi air berwarna keperakan dari dalam tasnya. Air dari sumur tua di bawah altar pagoda. Air ini bisa membuka jalan ke dimensi antara mimpi dan kesadaran. Tempat roh berkeliaran, tapi kau hanya punya waktu 1 jam di sana. Naila menatap botol itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Aku akan melakukannya malam ini, katanya mantap. Pak Herman memegang pundaknya. Kau akan melihat hal-hal yang menakutkan, yang membuatmu ingin lari. Tapi satu hal yang harus kau ingat, Naila, jika kau temui Siti Fatimah di sana, jangan langsung percaya semua kata-katanya. Karena arwah yang lama dikurung, kadang tak hanya membawa luka, tapi juga dendam yang menyamar jadi harapan. Malam itu, di dalam kamar yang gelap, Naila duduk di lantai, memegang botol air kecil itu dengan tangan gemetar. Ia menatap liontin naga yang tergantung di dadanya dan perlahan menutup mata. Bantu aku, Bu. Ayah butuh aku sekarang. Ia menenggak air itu perlahan. Rasa pahit menyebar di lidah, lalu tubuhnya menjadi ringan dan sunyi menyelimuti semuanya. Dalam sekejap, ia tak lagi berada di kamarnya. Ia berada di aula pagoda, tapi semuanya dalam bayangan. Gelap, sepi, dengan lentera menggantung terbalik dan lantai yang memantulkan suara langkahnya. Dan dari ujung aula, perlahan muncul sesosok perempuan berpakaian merah.
berjalan pelan dengan rambut terurai. Siti Fatimah. Ia tersenyum, senyum yang tidak sepenuhnya bahagia. Selamat datang, pewaris darahku. Naila menahan napas. Sosok Siti Fatimah tampak seperti bayangan yang tak sepenuhnya nyata. Berkilau samar seperti uap air, namun ada kehadiran kuat yang menyentuh udara sekeliling. Aku tahu kau akan datang, lanjutnya. Langkahnya ringan namun menggema di lantai aula ilusi. Kita terikat oleh takdir yang dimulai jauh sebelum kau lahir. Naila menatap perempuan itu lekat-lekat. Jika aku benar pewaris darahmu, kenapa aku tidak tahu apapun tentang semua ini? Kenapa ibuku tak pernah bercerita? Siti Fatimah tersenyum tipis. Wajahnya cantik, tapi menyimpan kesedihan yang dalam. Karena ibumu ingin melindungimu, sama seperti aku dulu berusaha melindungi cintaku, dan gagal. Dinding pagoda berubah bentuk perlahan. Gambar-gambar muncul, seorang perempuan berpakaian merah sedang duduk di bawah pohon bodi, lalu seorang pria Tionghoa muda membacakan puisi untuknya. Semua tampak damai, hingga bayangan para penjaga kerajaan datang membawa rantai dan belati upacara. Cinta kami dikutuk, tidak oleh rakyat, tapi oleh darah keluarga sendiri, bisik Siti Fatimah. Aku tidak bunuh diri, aku dikorbankan. Naila terdiam. Seluruh hidupnya ia mendengar kisah tragis putri yang melompat ke sungai demi cintanya. Kini, kebenaran yang ia lihat justru menunjukkan hal yang lebih pahit. Pengkhianatan dari dalam. Tapi mengapa arwahmu terjebak? Tanya Naila. Jika kau tak bersalah, kenapa kau tidak tenang? Siti Fatimah menatapnya, lalu berkata dengan suara rendah namun tajam. Karena aku tidak bisa tenang, selama nama kami dikubur sebagai aib, selama cinta dianggap dosa, selama dunia hanya percaya pada kisah yang ditulis oleh tangan-tangan penguasa. Tiba-tiba, langit-langit aula menjadi gelap. Angin menderu seperti badai, dan suara tangisan lain, bukan dari Siti Fatimah, terdengar dari sudut ruangan yang tak terlihat. Siti Fatimah menoleh cepat, matanya waspada. Kau harus pergi. Tempat ini tidak hanya milikku. Naila mundur satu langkah. Tunggu, apa maksudmu? Bukan hanya aku yang tersegel di sini, katanya cepat. Ada kekuatan yang bersemayam dalam kebencian rakyat yang dipendam terlalu lama. Energi itu tumbuh, dan sekarang ia mencarimu. Kenapa aku? Tanya Naila, panik. Karena kau membuka pintunya, dan karena darahmu bisa menyelesaikan semuanya. Seketika, seluruh ruangan bergetar. Bayangan hitam menyeruak dari langit-langit, seperti kabut yang hidup, melingkar dan mendesis marah. Siti Fatimah memegang pundak Naila. Kau harus bangun sekarang. Ingat, jika kau ingin menyelamatkan ayahmu, kau harus menguatkan segel, bukan membuka. Tapi, cahaya terang meledak. Naila terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat, dan botol air di lantai sudah retak. Di luar kamar, lonceng vihara mulai berdentang. Hari Imlek telah tiba. Dan suara pertama yang terdengar dari arah Sungai Musi adalah jeritan panjang. Dari lantai atas pagoda, Naila terjaga dengan jantung berdegup kencang. Suara itu bukan sekadar jeritan biasa, itu seperti tangisan yang merobek kesunyian malam, menggetarkan seluruh Pulau Kemaro. Ia melompat dari tempat tidur, segera mengenakan jaket dan melangkah keluar kamar. Di luar, angin dingin malam menerpa wajahnya, membawa aroma dupa dan bunga yang bercampur jadi satu, seperti panggilan takdir. Pak Herman sudah menunggu di depan pintu dengan wajah cemas. Kau mendengarnya juga, ya? Naila mengangguk. Aku harus ke pagoda. Aku harus tahu apa yang terjadi. Pak Herman menahan langkahnya, kemudian menggenggam tangan Naila erat. Ini bukan saatnya kau pergi sendirian. Energi di pulau ini sedang tidak stabil. Kekuatan yang tersegel di sana mulai bangkit, dan ia lebih kuat dari yang kita kira. Mereka berdua berlari menuju pagoda yang berdiri kokoh, namun aura gelapnya kini lebih nyata, lebih menakutkan. Sesampainya di sana, Naila merasakan hawa dingin menusuk tulang. Suara tangisan makin jelas, bersatu dengan dentang lonceng vihara yang terus berulang. Ini bukan hanya tangisan Siti Fatimah,
bisik Pak Herman, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang marah. Di lantai atas, cahaya lilin berkelip tidak menentu, bayangan hitam bergerak di dinding. Naila menguatkan diri, meraih liontin di lehernya dan berbisik, "Aku harus kuat, demi ayah, demi semua orang." Saat mereka melangkah naik ke tangga kayu yang berderit, sosok samar muncul dari sudut ruangan. Entitas gelap yang bercampur kabut pekat menyembulkan mata merah yang menatap tajam ke arah Naila. "Kau yang membuka segel," suaranya bergema dalam hati Naila. "Sekarang kau harus membayar, atau dunia akan hancur bersamamu." Naila menatap dalam-dalam ke mata makhluk itu, ketakutan beradu dengan tekad. "Jika aku harus bertanggung jawab atas ini, maka aku juga akan mencari cara untuk menutupnya kembali," jawab Naila dengan suara penuh keberanian. Pak Herman mengeluarkan kalung doa kuno dan mulai membaca mantra perlahan. Energi bercahaya mulai membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka. Namun, entitas itu mengerang, melesat ke arah lingkaran dengan kekuatan dahsyat. Pagoda berguncang, suara batu dan kayu berderak. Naila merasakan tekanan luar biasa di dadanya, seperti dunia menuntutnya untuk menyerah. "Tidak," teriak Naila dalam hati. "Aku tidak akan membiarkanmu menang." Ia menutup mata, menguatkan hatinya. Di pikirannya terbayang ayah yang lemah dan harapan yang belum padam. Dengan suara lantang, Naila mengucapkan doa yang diajarkan Pak Herman. Cahaya dari liontin di lehernya memancar kuat, menembus kabut hitam yang mencoba menelannya. Entitas itu meraung dan perlahan melemah, menghilang ke dalam kegelapan yang terbatas. Pagoda kembali tenang, suara tangisan pun sirna. Pak Herman tersenyum tipis. "Kau berhasil, Naila. Tapi ini baru permulaan. Masih banyak yang harus kau hadapi." Naila menatap ke langit malam, bulan purnama bersinar terang di atas sungai Musi. "Kalau begitu, aku siap menghadapi apapun yang datang," bisiknya. Kata-kata itu menggema di hati Naila saat ia menatap remang cahaya bulan yang menyusup melalui jendela pagoda. Tekadnya sudah bulat, namun hatinya masih bergelora, antara harapan dan ketakutan yang belum lenyap. Pak Herman mengajaknya duduk di bawah pohon bodi tua, tepat di tepi sungai. "Kau harus tahu, Naila, tidak semua yang tersembunyi dalam garis keturunanmu adalah berkah." Naila menatap pria tua itu dengan mata penuh tanya. "Darah naga yang mengalir dalam dirimu," lanjut Pak Herman, "bukan hanya membawa kekuatan untuk menjaga segel, tapi juga membawa beban masa lalu yang kelam. Ada catatan kuno yang disimpan di vihara tua. Di sana, tersimpan naskah yang bisa menjawab semua pertanyaanmu." "Vihara tua?" Naila terkejut. "Apakah itu tidak berbahaya?" Pak Herman menggeleng. "Semua yang kita cari memang berbahaya, tapi ini satu-satunya jalan. Naskah itu ditulis oleh leluhur kita, yang pertama kali mengunci arwah dalam pagoda. Jika kau ingin menutup segel dengan benar, kau harus memahami isi naskah itu." Naila menghela napas dalam-dalam. "Baiklah, aku akan pergi ke vihara tua malam ini." Double asterisk, malam tiba dengan sunyi yang mencekam. Naila dan Pak Herman menyusuri jalan setapak menuju vihara yang terletak di hutan bambu di pinggir kota Palembang. Setiap langkah terasa berat, ditambah suara alam yang kadang seperti bisikan tak terlihat. Setibanya di vihara, pintu kayu tua berderit terbuka perlahan. Di dalam, berbaris rapi tumpukan kitab dan gulungan kuno, diterangi lilin yang berkelap-kelip. Naila membuka salah satu gulungan dan mulai membaca. Kata-kata itu seperti mantra yang membawanya pada kisah masa lalu. Dalam darah keturunan perempuan, tertanam kekuatan yang bisa membuka dan mengunci. Namun hanya dengan pengorbanan sejati, segel akan terjaga lestari. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Hati Naila berdegup kencang. Ia menatap Pak Herman. "Siapa itu?" tanyanya pelan. Pak Herman mengangkat jari, memberi isyarat untuk diam. Langkah itu semakin dekat, dan bayangan sosok misterius muncul di pintu vihara. "Tunggu, jangan masuk," teriak Naila. Tapi suara itu tercekik oleh udara dingin malam. Sosok itu muncul di hadapan mereka.
seorang pria muda berpakaian hitam dengan tatapan tajam. Aku tahu kalian mencari naskah itu, katanya dingin. Tapi aku di sini untuk menghentikan kalian. Naila dan Pak Herman saling berpandangan. Bahaya baru sudah mengintai, bukan hanya dari arwah dalam pagoda, tapi juga dari manusia yang tak mau kebenaran terungkap. Malam itu, di antara bayangan dan bisikan rahasia, Naila sadar bahwa perjuangannya untuk menutup segel dan menyelamatkan ayahnya tidak hanya tentang roh dan mitos. Ini juga tentang melawan kekuatan dunia nyata yang ingin tetap menyembunyikan kebenaran. Dan pilihan yang harus ia ambil semakin berat. Naila menatap pria muda berpakaian hitam itu dengan campuran perasaan bingung dan waspada. Ia tahu, ini bukan pertemuan biasa. Sosok itu membawa rahasia yang bisa mengguncang seluruh perjuangannya. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi, suara pria itu dingin, hampir seperti bisikan dari kegelapan. Jika naskah itu jatuh ke tangan yang salah, bukan hanya kalian yang akan hancur, tapi seluruh Pulau Kemaro. Pak Herman maju sedikit, mencoba mengambil kendali. Kami hanya ingin menutup segel agar kedamaian kembali. Mengapa kau menghalangi? Pria itu menatap tajam, lalu tersenyum getir. Karena segel itu adalah kunci kekuatan yang tidak bisa kalian mengerti. Dan aku tidak bisa membiarkan kalian memusnahkannya. Naila merasakan udara di sekelilingnya menjadi semakin berat, seperti ada kekuatan lain yang turut mengawasi. Ia tahu, ini bukan pertarungan fisik, tapi pertempuran tak terlihat, antara kepercayaan dan kebenaran, antara masa lalu dan masa depan. Dalam sekejap, pria itu mengayunkan tangan ke arah naskah yang ada di tangan Naila. Buku itu terlepas dan jatuh ke lantai, halaman-halamannya berserakan seperti terpotong-potong. Naila berusaha meraihnya, namun pria itu sudah menghilang ke dalam gelap sebelum ia sempat menyentuhnya. Pak Herman menarik napas panjang, wajahnya penuh penyesalan. Ini kegagalan kita, Naila. Naskah itu hilang, dan tanpa itu, segel di pagoda semakin melemah. Naila menunduk, air mata hampir jatuh dari matanya. Semua usaha mereka terasa sia-sia. Ayahnya, pagoda, bahkan dirinya sendiri kini berada di ujung ketidakpastian. Tapi aku tidak akan menyerah. Bisiknya pelan, aku harus menemukan naskah itu, atau segalanya akan hilang. Langit malam di luar vihara masih pekat, seolah menyembunyikan rahasia yang belum siap terungkap. Dan di kejauhan, suara angin berbisik membawa pesan lama. Misteri Pulau Kemaro belum usai, dan bayangan gelap masih mengintai. Naila berdiri di tepian sungai Musi, tatapannya kosong memandangi air yang mengalir tenang, seolah membawa harapan sekaligus ketakutan. Naskah kuno yang berisi rahasia segel pagoda telah hilang, dan tanpa itu, kekuatan gelap bisa bebas menerkam. Pak Herman menepuk pundaknya, memberi semangat. Kita harus mulai dari potongan-potongan kecil. Ada kabar bahwa beberapa halaman naskah pernah disembunyikan di beberapa tempat rahasia di Palembang. Setiap potongan adalah kunci untuk menutup segel. Naila mengangguk, walau hatinya terasa berat. Jika aku gagal lagi, ayahku, dan pulau ini akan hancur. Malam itu, mereka memulai perjalanan menembus lorong-lorong kota tua Palembang dari pasar tradisional hingga sudut-sudut sunyi yang dipenuhi legenda. Setiap langkah diiringi bisikan angin dan bayangan yang seolah mengikuti. Tapi Naila tak gentar. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang mencari kertas usang, tapi menguak kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik pagoda. Di sebuah kelenteng tua, mereka menemukan petunjuk pertama, sebuah simbol naga yang terpahat di batu bata merah, sama dengan yang terukir di liontin Naila. Tanda ini, kata Pak Herman dengan suara bergetar, adalah petunjuk awal leluhur kita. Namun, saat mereka hendak mengeluarkan gulungan kecil yang tersembunyi di balik batu, bayangan hitam melintas cepat dan menggagalkan usaha mereka. Kita tidak sendirian, bisik Naila, matanya berkilat penuh tekad. Pak Herman mengangguk. Mereka akan terus menghalangi kita, tapi kita harus lebih kuat. Keesokan harinya, Naila menerima pesan misterius melalui surat yang dilemparkan ke jendela kamarnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Jangan cari kebenaran jika tidak siap menerima konsekuensinya.
Naila menatap surat itu dengan napas tertahan. Ancaman yang nyata atau peringatan dari masa lalu? Ia tahu satu hal pasti. Perjuangannya baru saja memasuki babak paling gelap. Surat misterius yang datang tanpa pengirim itu masih tergenggam erat di tangan Naila. Kata-kata singkatnya bergema di benaknya, menyelimuti malam dengan ketegangan yang tak terlukiskan. Jangan cari kebenaran jika tidak siap menerima konsekuensinya. Apa maksud sebenarnya dari peringatan itu? Apakah ini hanya usaha untuk menakut-nakutinya? Ataukah peringatan tulus dari seseorang yang tahu bahaya yang mengintai? Pikiran Naila terus berkecamuk, tapi ia tahu dirinya tak boleh mundur. Ayahnya dan Pulau Kemaro masih menunggu. Di tengah malam, suara lirih memanggil dari luar kamarnya. Ia mengintip ke jendela dan melihat sosok samar berdiri di bawah sinar rembulan. Bayangan itu mengangkat tangan, memperlihatkan simbol yang sama dengan liontin Naila, naga yang melingkar. Naila membuka pintu dengan hati-hati, dan sosok itu segera menghilang ke dalam gelap hutan bambu. Siapa dia? Pikir Naila dengan rasa penasaran dan waspada. Keesokan harinya, Pak Herman datang membawa sebuah buku tua berdebu yang baru saja ditemukan di perpustakaan rahasia vihara. Ini mungkin jawabannya, katanya sambil menyerahkan buku itu. Buku ini berisi catatan tentang ritual kuno dan rahasia garis keturunanmu. Saat membuka halaman pertama, gambar seorang perempuan berpakaian merah muncul. Wajahnya penuh kesedihan namun juga keteguhan hati. Naila menyadari itu adalah Siti Fatimah. Namun, di halaman berikutnya, tulisan tangan samar mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan. Sebuah pengkhianatan dalam keluarga leluhur yang menyebabkan segel menjadi rapuh dan arwah terperangkap. Naila merasakan dadanya sesak. Jika pengkhianatan itu benar, bukan hanya segel yang rusak, kepercayaan dalam darah keturunannya pun tercabik. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip dan suara bisikan memenuhi udara. Jangan percaya semua yang kau baca, suara itu bergema dari sudut gelap. Naila menoleh cepat, namun yang dilihat hanyalah bayangan yang menghilang secepat kilat. Perjuangan ini tidak akan mudah, bisik Naila pada dirinya sendiri. Tapi aku harus terus maju, apapun risikonya. Di luar, angin malam berhembus kencang, membawa aroma dupa dan bisikan arwah yang seolah memanggil. Kisah Pulau Kemaro belum usai, dan kini Naila semakin dekat dengan kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Namun, semakin dalam Naila menyelami rahasia leluhur, semakin berat pula beban yang harus ia pikul. Setiap halaman yang terbuka membawa luka lama yang belum sembuh, dan setiap fakta baru membuat segel di pagoda kian rapuh. Malam itu, Naila dan Pak Herman kembali ke pagoda dengan harapan bisa menutup segel sebelum terlambat. Namun, saat mereka mengucapkan doa dan membacakan mantra dari naskah yang tersisa, tiba-tiba angin badai menerpa pulau, membuat nyala lilin padam seketika. Suara jeritan arwah berkumandang lebih keras dari sebelumnya, mengguncang jiwa mereka. Naila merasakan energi gelap yang menyesakkan dadanya, seolah segel benar-benar akan hancur, dan semua arwah yang terkurung akan bebas. Dengan suara parau, Naila memohon, tolong. Jangan biarkan ini terjadi, tapi segel tetap pecah. Cahaya merah pekat membara dari dalam pagoda, menyebar ke seluruh pulau. Pak Herman menunduk, ini kegagalan kita, segel sudah tidak bisa diperbaiki dengan cara biasa. Naila terpaku, air mata mengalir deras. Apa yang harus aku lakukan? Ayahku, pulau ini, semuanya dalam bahaya. Pak Herman menatapnya dalam, hanya ada satu jalan terakhir, Naila. Kau harus masuk ke dalam pagoda dan berhadapan langsung dengan arwah yang terperangkap. Hanya dengan menghadapi mereka dan menerima takdirmu, segel bisa kembali utuh. Naila menghela napas panjang, mengetahui bahwa pilihan itu bukan hanya soal keberanian, tapi pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Kalau aku tidak kembali, jaga ayahku dan jaga Pulau Kemaro, bisiknya sebelum melangkah masuk ke dalam kegelapan pagoda. Malam itu, Pulau Kemaro diselimuti keheningan menegangkan. Apa yang akan terjadi pada Naila? Akankah ia berhasil menutup segel ataukah segalanya akan berakhir tragis?
Naila menghembuskan napas panjang, lalu melangkah masuk ke dalam pagoda yang gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya merah yang berpendar dari dalam dinding batu tua. Suara jeritan arwah memenuhi udara, menggema di seluruh ruang seolah menuntut perhatian. Hatinya bergetar hebat, namun ia berusaha tetap tenang. Ia tahu, kini bukan saatnya gentar. Di balik kegelapan ini tersimpan kekuatan yang harus ia pahami dan hadapi. Langkah demi langkah, Naila menembus bayangan, menghadapi arwah-arwah yang menjerit dan memohon. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam segel, menunggu pembebasan atau kehancuran. Dalam keheningan yang mencekam, tiba-tiba sosok perempuan berbalut pakaian merah muncul di hadapannya. Wajahnya teduh namun penuh luka. Naila, suara itu lembut namun tegas. Kamu keturunan kami yang membawa harapan sekaligus beban berat. Untuk menutup segel, kamu harus rela mengorbankan bagian dari dirimu. Naila menatap dalam ke mata perempuan itu, merasakan aliran energi yang aneh namun menguatkan. Apapun yang terjadi, aku siap, katanya penuh tekad. Perempuan itu tersenyum, lalu membimbing Naila melalui labirin kenangan dan pengorbanan masa lalu. Di sana, Naila menghadapi ketakutannya sendiri, mengakui kesalahan leluhur, dan menguatkan jiwanya untuk ikhlas demi keselamatan banyak nyawa. Dengan suara lantang, Naila mengucapkan mantra penutup yang diwariskan oleh leluhur, dan cahaya merah mulai meredup, berubah menjadi putih bersih yang menenangkan. Satu persatu, jeritan arwah berubah menjadi bisikan syukur, dan pagoda kembali sunyi, membawa kedamaian. Naila terkulai lemas, tapi hatinya penuh harapan. Ia telah melewati ujian terberat. Di luar, Pak Herman menunggu dengan napas tertahan. Ketika pintu pagoda terbuka perlahan dan Naila muncul, kedua mata mereka bertemu, penuh kelegaan dan haru. Aku berhasil, bisik Naila, kita masih punya waktu. Malam itu, Pulau Kemaro terasa lebih damai, namun Naila tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang mengalahkan kegelapan, tapi juga belajar tentang cinta, pengorbanan, dan keberanian. Sinar pagi pertama menembus kabut di sekitar pulau, menyelimuti pagoda dengan kehangatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Suara burung dan gemericik air sungai menjadi nyanyian pengantar harapan baru. Naila duduk di tangga pagoda, merasakan damai yang mengalir dalam setiap tarikan napasnya. Rasa lelah yang mendalam berubah menjadi kekuatan, membawa keyakinan bahwa apa yang ia lakukan berarti. Pak Herman datang menghampiri, membawa kabar baik dari komunitas di sekitar Pulau Kemaro. Mereka mulai percaya Naila, setelah kejadian malam itu, banyak yang kembali datang ke vihara, membawa harapan dan doa. Naila tersenyum, hatinya menghangat. Ini bukan tentang aku sendiri, Pak. Ini tentang kita semua dan apa yang kita jaga bersama. Namun, di balik semua itu, Naila merasakan bisikan halus yang mengingatkan bahwa perjuangan belum sepenuhnya usai. Masih ada tanggung jawab yang harus dijalani, warisan yang harus diteruskan. Segel memang sudah tertutup, tapi pelajaran yang kita dapat harus terus hidup, katanya dengan suara pelan. Hari demi hari, Pulau Kemaro mulai pulih dari bayang-bayang masa lalu. Masyarakat yang dulu takut, kini mulai membuka hati, menjaga tempat suci dengan penuh rasa hormat dan cinta. Naila mengunjungi makam leluhur, meletakkan bunga dengan penuh penghormatan. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kepercayaan yang kalian berikan. Aku akan terus menjaga warisan ini. Di bawah langit biru Palembang yang cerah, Naila tahu bahwa ini bukan akhir, tapi awal dari kisah baru. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara genta lembut, seolah mengingatkan akan misteri lain yang mungkin masih tersembunyi di balik Pulau Kemaro. Dan dengan tekad yang semakin kuat, Naila siap melangkah maju, membawa cahaya baru untuk masa depan yang penuh harapan. Hari itu, angin lembut berhembus di Pulau Kemaro, membawa aroma harum bunga, melati, dan suara riuh doa dari para pengunjung vihara. Naila berdiri di pelataran pagoda, mengamati wajah-wajah penuh harapan yang berkumpul bersama. Ia tahu, bukan hanya dirinya yang berubah. Seluruh komunitas mulai bangkit,
menghilangkan ketakutan dan menggantinya dengan rasa percaya dan persatuan. Pak Herman berdiri di sampingnya, tersenyum hangat. Perjuanganmu telah menginspirasi banyak orang, Naila. Mereka kini memahami bahwa kegelapan hanya bisa diatasi dengan cahaya dari hati yang tulus. Naila menatap mata ayahnya yang kini pulih, berdiri kokoh di hadapannya. Ayah, semua ini untukmu, untuk Pulau Kemaro, dan untuk semua yang kita cintai. Suasana berubah hangat ketika seorang perempuan tua dari desa datang menghampiri, menyerahkan sebuah kotak kayu kecil kepada Naila. Ini adalah warisan terakhir dari leluhur kita, katanya dengan suara bergetar. Simbol bahwa kamu sudah layak menjadi pelindung Pulau Kemaro. Naila membuka kotak itu dengan hati-hati, menemukan sebuah liontin berbentuk naga emas yang bersinar lembut. Air matanya menetes, campuran rasa syukur dan haru. Di tengah pelukan hangat komunitasnya, Naila berbisik dalam hati, ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah cerita baru yang akan aku jaga sepenuh jiwa. Langit sore berwarna jingga keemasan, memayungi Pulau Kemaro yang kini bersinar dalam kedamaian. Dan di balik awan, bisikan lembut terdengar, seolah mengucapkan selamat datang pada babak baru kehidupan. Meski Pulau Kemaro kini berbalut kedamaian, Naila tahu bayangan masa lalu masih tersisa dalam setiap sudutnya. Kenangan tentang pengorbanan, ketakutan, dan harapan yang saling bertautan menjadi pelajaran berharga yang tak boleh dilupakan. Di suatu sore yang hening, Naila duduk di bawah pohon beringin tua, tempat ia dulu sering bermain bersama ayahnya. Angin membawa aroma dupa dan melati, mengingatkannya akan semua yang telah dilalui. Setiap arwah yang terkurung dalam pagoda bukanlah musuh, pikir Naila. Mereka adalah bagian dari sejarah dan pelajaran hidup kita. Kita harus menghormati mereka, bukan hanya menaklukkan kegelapan. Pak Herman datang dan duduk di sampingnya. Kamu telah menunjukkan bahwa kekuatan terbesar bukan hanya keberanian, tapi juga kasih sayang dan pengertian. Naila mengangguk pelan. Perjalanan ini mengajarkan aku untuk menerima diri sendiri, termasuk masa lalu yang kelam, dan melanjutkan hidup dengan hati terbuka. Sinar matahari sore menyinari wajah mereka, seolah menyambut masa depan yang penuh harapan. Di kejauhan, pagoda berdiri kokoh, simbol dari kekuatan dan kedamaian yang telah diperjuangkan dengan penuh cinta. Pulau Kemaro kini bukan hanya sebuah tempat, tapi kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang mengikat jiwa-jiwa dalam satu ikatan abadi. Hari mulai merangkak turun, dan sinar matahari kemerahan menyapu seluruh Pulau Kemaro dengan kehangatan lembut. Naila berdiri di pelataran vihara, memandang langit yang berubah warna, menyadari betapa perjalanan panjangnya telah membentuk dirinya. Ia menghela napas dalam, lalu mengangkat tangannya ke langit, seolah mengikat janji dengan alam semesta. Kuikhlaskan segala yang telah terjadi dan berjanji menjaga warisan ini dengan sepenuh hati. Ucap Naila dengan suara tegar namun penuh emosi. Pak Herman datang dari belakang, menepuk bahunya dengan lembut. Janji itu bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk semua yang mencintai Pulau Kemaro. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara lonceng kecil bergema, menandakan waktu untuk berkumpul dan merayakan Imlek bersama. Suasana riang kembali memenuhi pulau, menggantikan bayang-bayang kelam yang pernah menghantui. Naila tersenyum, hatinya penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Ia tahu, kini Pulau Kemaro bukan hanya miliknya, tapi milik semua yang ingin menjaga kedamaian dan cinta di dalamnya. Malam mulai turun, namun cahaya dari dalam pagoda bersinar lebih terang dari sebelumnya, menjadi simbol harapan dan keberanian yang tak akan pernah padam. Naila berdiri di depan pagoda, memandangi cahaya yang berpendar lembut di kegelapan malam. Suara doa dan nyanyian lembut dari para pengunjung bergema di udara, menyelimuti pulau dengan kedamaian yang tulus. Setelah semua perjuangan dan pengorbanan, Pulau Kemaro kini hidup kembali. Bukan hanya sebagai tempat wisata atau cerita mistis, tapi sebagai warisan budaya dan spiritual yang mengikat generasi masa depan. Dengan penuh rasa syukur, Naila mengangkat liontin naga emas yang menjadi simbol pelindung pulau dan berjanji dalam hati, aku akan menjaga cahaya ini agar tak pernah padam
agar setiap jiwa yang datang ke sini merasa damai dan dihargai. Pak Herman tersenyum bangga. Kau sudah melakukan lebih dari cukup, Naila. Kau bukan hanya pelindung Pulau Kemaro, tapi juga penjaga harapan dan keberanian. Tiba-tiba angin malam membawa aroma harum melati, seolah menyambut kata-kata itu. Pulau Kemaro yang pernah diselimuti misteri kini menjadi saksi bisu kekuatan cinta, pengorbanan, dan tekad manusia untuk melawan kegelapan dengan cahaya. Naila menatap langit malam penuh harapan dan keyakinan. Misteri mungkin akan selalu ada, tapi selama ada keberanian dan cinta, cahaya itu tak akan pernah padam. Dan begitulah, kisah Pulau Kemaro ditutup dengan kehangatan yang abadi, sebuah cerita tentang jiwa-jiwa yang terikat dalam cinta dan harapan, selamanya menjadi bagian dari sejarah dan hati setiap orang yang percaya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Naila dan Pulau Kemaro. Semoga kisah ini menginspirasi dan membawa kedamaian dalam setiap langkahmu. Pesan moral dari cerita tersebut yaitu 1. Keberanian dan ketulusan hati. Keberanian sejati bukan hanya berani menghadapi kegelapan luar, tetapi juga berani menghadapi ketakutan dan luka dalam diri sendiri. Ketulusan hati membuka jalan bagi kedamaian dan penyembuhan. 2. Penghormatan terhadap warisan dan sejarah. Setiap tempat dan kisah memiliki nilai sejarah dan makna yang penting. Menghormati warisan leluhur adalah cara kita menjaga identitas dan keharmonisan dengan masa lalu. 3. Pengorbanan untuk kebaikan bersama. Kadang, demi kebaikan yang lebih besar, kita harus rela berkorban dan melepaskan sesuatu yang berarti. Pengorbanan itulah yang menjadi pondasi perdamaian dan masa depan yang lebih baik.